Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dan mereview sebuah DC step down dengan kapasitas 10 ampere, yang mana DC step down ini bisa kita atur arus dan voltasenya. Oke, bagaimana deskripsi yang telah saya beli di toko online? Beginilah bunyi deskripsinya ya. Modul ini dapat menurunkan tegangan input dari baterai, trapo, dan semacamnya, power supply ya. Nah, kalian bisa lihat deskripsinya dan bisa dibaca input tegangannya dari 5 sampai 40 volt. Kemudian cocok katanya untuk benda-benda yang perangkat elektronik yang rakus daya, sehingga 9 ampere ya maksimal outputnya itu. Output current maksimal 12 ampere ya. Outputnya 1,2 sampai 35 volt, bisa di adjust. Oke, seperti biasa XL4016 ini adalah senjatanya, dan untuk penurun arus tegangannya itu dia menggunakan sebuah MOSFET dengan kapasitas daya 45 volt 20 ampere. Tapi keterangan maksimal outputnya itu 10 ampere ya. Demikianlah toleransi yang diberikan dari perangkat ini. Oke, apa-apa saja peralatan yang harus kita siapkan untuk membuat dari power supply ini? Oke, lanjut, siapkan sebuah trapo. Ini saya mempunyai trapo 10 ampere, yang mana trapo ini adalah CT ya. Kemudian mereknya Oki. Kemudian kita harus menyiapkan sebuah dioda brick. Ini dioda 10 ampere atau 5 ampere nih. Kemudian 2 buah elko dengan ukuran 25 volt 10.000 mikro. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, saya harus menyolder untuk tegangan input AC 220 volt. Yang satu ke 0, yang satu ke 220 ya. Itu untuk penyolderan input AC trapo. Kemudian saya harus mengukur tegangan outputnya dari center tap ke 18 ya, 18 volt. Kemudian ke row dari 18 ke 18 yang mendapatkan tegangan sebesar 38 volt. Oke, demikian ya. Kalau saya tes lagi ke 24, ya 24 dia keluar ya. Jadi saya menggunakan dari CT ke 18 volt saja. Oke, next, selanjutnya untuk dioda brick ini biasanya untuk plus dia menyilang ya, dan sampingnya itu disilang, itu adalah min. Kemudian demikian juga untuk input AC nya itu dia menyilang. Demikian ya cara untuk dioda brick pin outnya. Kemudian saya solder dari CT untuk input AC dan satunya ke 18 volt. Setelah itu kita akan mengukur berapa tegangan output dari dioda brick ini. Ini sudah DC ya. Jadi setelah kita kasih dioda, berapa outputnya? 16,6. Oke, demikian DC yang kita dapatkan sebelum kita kasih elko. Sekarang saya kasih elko ya. Untuk plus elko langsung ke plus dari dioda brick, dan kemudian untuk dari min elko itu langsung saja ke min dari dioda brick. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik diodanya panas, berasap, bisa saja dia meledak, debus, keluar asap putih dia. Oke, selanjutnya saya akan mengukur tegangan output setelah saya kasih elko. Berapa tegangan yang akan dihasilkannya? Iya, sebesar berapa? Tidak nampak kabelnya ini. Oke, 25,2, 25 volt. Menaik ya tegangannya dari 16 menjadi 25 setelah kita kasih elko. Oke, demikian ya. Sekarang kita tes. Oh ya, lengket dia bray. Jangan ditiru di rumah ya. Ini berbahaya. Ini untuk mengetes ampernya saja kekuatan. Mungkin voltnya tinggi ya. Oke, jangan ditiru di rumah. Kabelmu akan melembut seperti ini dan panas. Oke, untuk tahap selanjutnya untuk memberikan tegangan output ini ke modul DC step down ini ya. Untuk kabel, untuk minnya saya beri kabel warna hitam saja. Kemudian untuk plusnya saya beri kabel warna kuning. Nah, selanjutnya adalah untuk memasukkan tegangan dari power supply ini ke modul DC step down. Sudah tertulis dengan jelas. Jangan sampai terbalik saja ya kawan. Untuk memasukkan tegangan input dan output.
Jika salah dalam memasukkan ini, maka modul DC step down-mu akan mudah rusak ya. Untuk memperkecil masalah kerusakan dalam instalasi ini, salah pemasangan maksudnya ya, gunakanlah warna kabel. Untuk plus biasanya saya menggunakan kabel warna merah dan kuning, dan untuk groundnya atau minnya saya tetap menggunakan kabel warna hitam. Kalau kabel warna hitam sudah habis, biasanya saya menggunakan kabel warna biru. Demikianlah trik dari saya ya, agar instalasinya tidak mudah, tidak salah di dalam penginstalasian maksud saya. Wah, saya kaget nih, masih hidup. Rupanya elko-nya masih menyimpan arus ya. Walaupun sudah saya sudah saya matikan tuh colokan dari listrik. Oke, baiklah ya. Untuk pemilihan elko dari power supply yang dari trapo, dari dioda brick itu, kalau bisa kita menggunakan yang microampere-nya sedikit agak lebih besar ya, 10.000 ataupun 20.000. Itu akan membuat kestabilan power supply kita menjadi lebih stabil. Demikian ya sahabatku ya. Kalau enggak pun ya pakai yang 10.000 ataupun 5.000 pun sudah juga bisa. Oke sahabatku, tujuan dari pembuatan power supply ini adalah tentunya untuk mencari baterai, untuk mencari konslet ataupun short pada komponen elektronik berupa handphone ataupun apa. Karena power DC step down ini bisa kita adjust ya dari 1,2 atau 1,3 sampai 50 kalau tidak salah, sampai 40-an lah. Oke, demikian ya. Untuk instalasinya jangan sampai salah. Oke, nah sekarang time to test. Waktunya pengetesan, kita colokkan. Oke, 12,9 sudah keluar. Sekarang coba kita adjust tegangannya melalui trim put yang ada di atas. Itu trim put yang di atas adalah bagian untuk kontrol voltase. Sekarang saya coba turunkan tegangannya sampai berapa tegangan paling kecil yang ia bisa turunkan. Ini kan tegangan inputnya tadi dari power supply dari trapo 25 volt ya DC-nya. Sekarang saya coba turunkan paling turun. Benarkah ia bisa menurunkan 1,2? Iya, sepertinya sampai 1,2. Ini sudah mentok ini. Tak letek-letek. Terus sekarang kita up tegangannya lagi, paling mentoknya di berapa? Tadi tegangan setelah kita kasih elko itu tegangannya berada di 25 ya, 25 volt. Sekarang saya putar terlebih dahulu. Sekarang sudah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, multinya segeser 22, 24, iya 24,9, hampir 25 volt. Oke, demikian ya kawanku. Sekarang kita tes ampere. Nah, tes kekuatannya. Sekarang kita tes ampernya lagi. Oke, saya set di 4 volt. Dia sudah terbaca ya di 2,7 ampere. Ini saya menggunakan kawat baja yang saya lilit seperti itu. Kemudian saya coba adjust untuk ampernya ya di bawah ya, itu setelan ampere. Oke, sepertinya tidak ada perubahan ya. Saya putar ke arah jarum jam itu. Oke, tapi kawat bajanya semakin lama semakin merah ya. Di tegangan 4 volt dia bisa mengeluarkan tegangan di 2,6, 2,7 ampere. Sekarang coba saya naikkan voltasenya. Oke, ampernya pun naik. 3 ampere, 3 ampere, 5, 3,6, 3,7. Oke, membara-barai panas nih. Oke, di 7 volt, di hampir di 8 volt itu 5 ampere. Oke, saya buang dulu ya, itu memang terasa sedikit panas. Oke, coba nanti kita set di tegangan 12 volt saja. Berapa? Saya pengen sampai 10 ampere kalau bisa. Tapi sepertinya traponya tidak datang, tidak nyampai 10 ampere. Dan hebatnya DC step down ini tidak panas. Ya, lumayan tangguh nih barang. Sekarang saya set dulu power supply saya ke 12 volt. Saya ingin langsung shortkan begitu menggunakan kawat baja ini. Oke, kita try, kita coba. Oke, berapa? 7,5 ampere ya.
Dropnya sedikit, cuma 1 volt. Demikian, lumayan tangguh nih DC step down. Nah, selanjutnya kita coba tes untuk mencharger dari baterai ya. Sekarang saya coba mencharger baterai 3S saya, yang kita untuk uji eksperimen ini sepertinya tidak ada masalah. Ampere yang ditariknya 600 mA. Kemudian coba saya naik adjust currentnya, ya dia bermain. Oke, tidak ada masalah sepertinya. Sekarang kita lanjut untuk mencharger 3S yang lebih besar sedikit ampernya. Oke, arus yang ditariknya 200 mA ya. Oke, coba saya naik adjust currentnya. Oke, mentok dari 800. Oke, sip, tanpa masalah ini. Saya coba naikkan tegangan voltasenya, amperanya pun juga naik. Oke, demikian kawan. Sekarang kita tes untuk coba mencharger dari baterai aki kita yang kemarin ya. Ini dia aki eksperimen kita. Oke, naik di 400 mA di 12,6. Oke, demikianlah sahabatku tes-tes kita untuk DC step down ini, DC step down XL4016 yang bisa diatur voltase dan ampernya. Menurut saya ini DC step downnya lumayan bagus ya, mantap dengan harga 40 ribuan. Kita bisa memainkan voltase dan juga arus ataupun ampernya. Oke, cukup sampai di sini dulu eksperimen kita kali ini, uji-uji sebuah DC step down. Salam sehat untuk kalian, saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.